surat, nanti sidang kita tutup gitu ya. Silakan yang dokumentasikan. Pengadilan Negeri Probolinggo melanjutkan sidang kasus gagal nikah pasangan asal Mangun Harjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Senin sore 30 Januari 2023. Dalam sidang ini pihak pria mengaku menyatakan pembatalan pada pihak perempuan 3 minggu menjelang resepsi pernikahan. Diketahui gugatan kasus ini diajukan oleh calon pengantin perempuan yaitu Aurelia Putri Christine. Sedangkan pihak calon pengantin pria adalah Adi Suganda. Aurelia mengajukan gugatan karena pihak Adi melakukan pembatalan pernikahan H-5 sebelum resepsi yang seharusnya digelar pada 18 Juli 2022. Namun dalam sidang, pihak Adi Suganda menyatakan melakukan pembatalan pernikahan H-3 minggu sebelum resepsi bukan H-5. Hal ini disampaikan Hari Musahidin selaku kuasa hukum Adi Suganda setelah sidang. Menurutnya, kliennya itu tidak dengan tiba-tiba dan tanpa alasan membatalkan pernikahan. Menurut Hari, ada alasan prinsip dan moral keluarga Adi Suganda yang membuat mereka menggagalkan pernikahan. Ibu Adi yaitu Desi Eka Budiawati merasa sakit hati lantaran disebut tidak senonoh oleh Ibu Aurelia yaitu Anita Dwi Christian. Kepada wartawan, Desi menyatakan bahwa Anita telah menyebutnya tidak punya harga diri, bahkan disebut pelacur. Senin sore itu sidang berlangsung dengan mendatangkan dan meminta keterangan saksi. Hari mendatangkan 1 saksi fakta, sedangkan pihak perempuan mendatangkan 2 saksi fakta. Hari menyatakan dirinya keberatan dengan pengakuan saksi penggugat yang menyampaikan bahwa tamu undangan dikatakan banyak. Padahal berdasarkan keterangan saksi tergugat, tamu undangan terhitung sepi. Selain itu, ia juga keberatan dengan pernyataan saksi soal keberadaan Adi saat di salah satu rangkaian acara sebelum resepsi. Bahwa tadi sudah dimulai dengan adanya agenda saksi dari penggugat, saksi fakta itu mengajukan 3 saksi. Nah, yang saksi pertama saksi ahli, kemungkinan saksi dari ahli mana saya kurang tahu, yang jelas masih saksi ahli. Terus yang kedua saksi dari yang punyai gedung Bensena, manajernya. Terus untuk yang ketiga saksi pada waktu rekan yang menghadiri acara pernikahan, itu aja. Terus untuk selanjutnya hari Kamis jam 2 siang kita menghadirkan 5 saksi, mengajukan 5 saksi, namun dengan adanya kebanyakan saksi kita dikasih 3 saksi yang harus hadir. Terus untuk dari penggugat cuma hanya dikasih 1 saksi. Dan untuk saksi ahli nanti di belakangan. Jadi kita tujuannya saksi fakta aja. Itu. 3 saksi apa aja? 3 saksi yang mengetahui betul dengan adanya perkara ini asal mulanya pembatalan proses pernikahan ini. Awal mula ceritanya. Nah, ini karena kan hanya mendengar sepihak. Nah, ini dari awal dari mana ya, dari mana itu ceritanya mesti nanti tahu pada waktu hari Kamis. Artinya 3 saksi itu orang terdekat dari keluarga. Terdekat tergugat. Tetangga, bukan keluarga. Berarti hari ini hanya pemeriksaan saksi. Jadi untuk apa yang tidak cocok di saat sidang ini? Yang kalau tidak cocok kita melihat dari secara langsung dimintain keterangan dari saksi yang kita hadirkan itu cuman hanya tamu undangan. Kalau di gugatan itu banyak sekian tamu yang hadir. Namun saya tanyakan kepada saksi yang hadir itu cuman hanya sedikit, sepi katanya. Yang mempunyai, mohon maaf, pekerja dari Babensena itu juga menyampaikan bahwa dengan adanya sepi, tidak ada undangan yang hadir, dan juga pun teman dekat yang hadir undangan itu cuman mengatakan bahwasanya juga sepi. Terus ini pertanyaan yang kedua ini, bahwa dengan adanya tadi menyampaikan saudara penggugat menyampaikan kepada saksi kemana ini acara pelempelai laki-laki kok tidak ada, maka jawab dari penggugat itu cuma hanya tasakuran. Ini hanya syukuran gitu ya, ini hanya syukuran itu aja. Berarti tidak ada kata untuk pernikahan. Memang tulisannya di undangan acara pernikahan, tapi kan pada waktu itu ditanyakan mana mempelai laki-laki.
Sedangkan Desi mengatakan dirinya sudah mengatakan ingin membatalkan nikah 3 minggu sebelum resepsi. Ia mendatangi kediaman orang tua Aurelia. Mereka pun mencari titik terang agar pernikahan tetap digelar. Seminggu kemudian, kedua belah pihak diberi mediasi di Kelurahan Mangun Harjo. Namun tetap tidak ada titik terang. Desi bahkan mengaku semakin sakit hati. Tak hanya pihak perempuan yang menghabiskan biaya yang disebut hingga mencapai 3 miliar rupiah lebih, Desi juga menghabiskan uang sebesar 20 juta rupiah lebih. Itu digunakan untuk misalnya persiapan kenduren. Itu pun didapat dari pinjaman. Pihak tergugat kalau keluarga sampean tidak mengeluarkan spesial pun uang untuk acara persiapan pernikahan anak sampean, itu benar nggak, Bu? Tidak benar, soalnya saya sudah mempersiapkan acara anak saya kan 1 bulan itu. Hari H, sudah persiapkan semua itu. Sebesar berapa? 20 jutaan itu. 20 juta. Total berapa, Bu? Sama semuanya total sampai 80 lebih? Tidak ada sampai. Nggak ada ya. Saya orang tidak punya, Mas. Itu untuk persiapan apa itu, Bu? Kenduren. Persiapan iya cuma bukan kenduren, ya kenduren sama tonjokan gitu. Terus setelah gagal dibuat apa itu, Bu? Persiapan itu. Berhubung saya itu dapat hutang semua, Dek ya. Dan utangan itu akhirnya saya sunat, acara ganti sunat. Sunat adiknya Adiknya ya. ya Rehan ya. Bu, harapannya dengan permintaan dari pihak 3 miliar. Saya pasrah pada Allah sudah, Dek. Soalnya saya tidak mampu, saya juga kerjanya hanya jual ayam potong, anak saya juga kerjanya jembelep ayam potong itu. Ngerasa ditekan. Merasa ditekan, pemaksaan ini, pemerasan ini. Di sisi lain, Mulyono selaku kuasa hukum Aurelia menyebutkan, saksi yang ia datangkan mengatakan bahwa acara yang disebut syukuran itu adalah resepsi. Saksi tamu undangan juga mengatakan bahwa ia mendatangi resepsi. Mulyono menjelaskan ada pembicaraan bahwa keluarga Aurelia menuntut Adi karena membutuhkan uang untuk angsuran mobil. Ia membantah tudingan memanfaatkan atau memeras keluarga Adi. Tuntutan 3,1 miliar itu menjadi gugatan Aurelia untuk Adi sebagai pengganti biaya pranikah, resepsi, dan lainnya. Lalu menurut Mulyono, Adi juga melanggar permintaan keluarga Aurelia agar tidak menyetubuhi anak tunggal itu. Berikutnya, Mulyono juga membantah adanya kesepakatan atau pembicaraan pembatalan nikah oleh keluarga Adi. Kita datangkan seharusnya kan 3 orang saksi fakta, ya toh, si 3 orang saksi fakta, namun yang bisa hadir adalah 2 saksi fakta. Satu saksi fakta yaitu manajemen Paseban Sena, yang kedua tamu undangan, di mana dijelaskan semua bahwa memang benar pada acara itu untuk acara resepsi pernikahan, yang mana tidak ada pemberitahuan dari Paseban Sena bahwa untuk lain-lain tidak ada. Begitu juga saksi tamu undangan, dia hadir di situ dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan, tidak menghadiri acara lain. Begitu. Nah, kalaupun itu ada kita mengatakan syukuran, itu bentuk kita menutupi bahwa kita sebenarnya sedang bersedih, tidak berduka. Kalau berduka kan meninggal, karena bersedih, karena dibohongin, ya. Jadi tidak benar kalau kita pernikahan kita main-main terus setelah nikah 3 hari cerai, itu hoak itu. Itu perlu dipertanyakan itu. Ya, perlu dipertanyakan yang mengatakan begitu. Dan tidak benar kalau mereka dibebani oleh angsuran. Angsuran atau beli mobil itu terjadi setelah pembatalan itu, bukan sebelum pembatalan itu. Ini faktanya bahwa kita menerima mobil itu, ya, tanggal 25 Juli. Artinya ini kan setelah terjadinya peristiwa itu. Bahwa juga di situ ada karena pembatalan ijab kabul, kita ganti dengan syukuran ini. Sidang kasus ini akan dilanjutkan Kamis 5 Februari 2023 nanti dengan agenda putusan perkara. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.